Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunelisa Putri dengan stambuk A1J1 18015 dari kelompok 6. Dalam video ini saya akan memaparkan materi mengenai sistem ekskresi sebagai laporan praktikum anatomi fisiologi manusia yang diampu oleh dosen Bapak Mustamin Balumbi SPD MSI. Tentu saja, dalam praktikum ini saya dibimbing oleh seorang asisten bernama Kisan Muhammad. Langsung saja. Yang pertama itu sistem ekskresi. Sistem ekskresi merupakan proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Sisa-sisa metabolisme ini berupa senyawa-senyawa yang bersifat toksis atau racun, sehingga jika tidak dikeluarkan dapat menyebabkan terganggunya fungsi organ-organ di dalam tubuh. Organ-organ yang berperan dalam sistem ekskresi pada manusia meliputi kulit, ginjal, paru-paru, dan hati. Nah, yang pertama itu kulit. Kulit itu terdapat pada gambar ini. Kulit merupakan lapisan jaringan pelindung terluar yang terdapat di permukaan tubuh. Kulit termasuk organ ekskresi karena mampu mengeluarkan zat-zat sisa berupa kelenjar keringat. Selain itu, sebagai organ ekskresi, kulit juga berfungsi sebagai alat indera perasa dan peraba. Kulit terdiri atas 3 lapisan, masing-masing lapisan mempunyai fungsinya. Epidermis, lapisan kulit ari. Epidermis merupakan lapisan kulit paling luar dan sangat tipis. Epidermis terdiri dari lapisan tanduk dan lapisan malpighi. Yang kedua, dermis, lapisan kulit jangat. Dermis merupakan lapisan kulit yang terletak di bawah lapisan epidermis. Lapisan epidermis lebih tebal daripada lapisan epidermis, jaringan ikat bawah kulit. Lapisan ini terletak di bawah dermis di antara lapisan jaringan ikat bawah kulit dengan dermis dibatasi oleh sel lemak. Lemak ini berfungsi untuk melindungi tubuh dari benturan sebagai sumber energi dan penahan suhu tubuh. Yang kedua itu adalah ginjal. Ginjal terdapat pada gambar ini. Ginjal merupakan komponen utama penyusun sistem ekskresi manusia, yaitu urin. Manusia memiliki sepasang ginjal berukuran sekitar 10 cm. Letak ginjal di rongga perut sebelah kiri dan kanan ruas-ruas tulang pinggang. Ginjal berfungsi untuk menyaring zat-zat sisa metabolisme di dalam darah, mempertahankan keseimbangan cairan tubuh, mengekskresikan gula darah yang melebihi kadar normal, dan mengatur keseimbangan kadar asam, basa, dan garam di dalam tubuh. Bagian ginjal beserta fungsinya. Secara umum, manusia terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, korteks ginjal. Korteks ginjal atau korteks renalis merupakan ginjal yang paling luar. Bagian ini dikelilingi oleh lapisan jaringan lemak yang berfungsi untuk melindungi bagian dalam ginjal. Yang kedua, medula ginjal. Bagian ini merupakan jaringan halus yang terdapat di dalam ginjal. Struktur medula terdiri atas piramida ginjal yang meliputi nefron dan tubulus, serta saluran medula. Tubulus berfungsi untuk mengangkut cairan tubuh dan darah menuju ginjal. Yang ketiga, pelvis ginjal. Pelvis ginjal merupakan bagian ginjal yang terletak di lapisan paling dalam ginjal. Bagian ginjal ini berbentuk seperti corong yang berfungsi seperti saluran yang menghubungkan ginjal dan kandung kemih. Yang keempat, nefron. Selain ketiga bagian di atas, bagian penting dari ginjal adalah nefron. Nefron terletak di sepanjang korteks hingga medula. Bagian ini berfungsi untuk mengambil nutrisi dan cairan di dalam darah agar tidak terbuang, serta menyaring dan membuang limbah hasil metabolisme serta racun di dalam darah agar tidak menumpuk di dalam tubuh. Yang ketiga, paru-paru. Paru-paru itu terdapat pada gambar ini. Nah, paru-paru manusia berjumlah sepasang, terletak di dalam rongga dada yang dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru memiliki fungsi utama sebagai organ pernapasan.
Paru-paru juga merupakan organ ekskresi yang berfungsi mengeluarkan gas-gas sisa proses pernapasan, yaitu gas CO2, karbon dioksida, dan H2O atau uap air. Yang keempat, hati. Nah, hati itu terdapat pada gambar ini. Hati berada di dalam rongga perut sebelah kanan di bawah diafragma yang dilindungi oleh seluruh tipis bernama kapsula hepatis. Hati berfungsi untuk mengekskresikan getah empedoza, sisa dari perombakan sel darah dan darah merah yang telah rusak dan dihancurkan di dalam limfa. Selain itu, berfungsi sebagai organ ekskresi. Hati juga berperan sebagai penawar racun, menyimpan glikogen atau gula otot, pembentukan sel darah merah pada janin, dan sebagai kelenjar pencernaan. Hati memiliki 4 lobus dengan ukuran yang berbeda, yaitu lobus kanan adalah bagian terbesar dari hati dengan ukuran 5-6 kali lebih besar daripada lobus kiri. Lobus kiri adalah bagian hati yang terbentuk lebih runcing dan kecil daripada lobus kanan, terpisah oleh ligamen falciform. Lobus caudatus memiliki ukuran lebih kecil dibanding lobus kanan dan kiri. Letaknya memanjang dari sisi belakang lobus kanan dan membungkus pembuluh darah balik utama. Lobus kuadrat berada lebih rendah dan terletak dari sisi belakang lobus kanan hingga membungkus kantong empedu. Nah, demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan mengenai sistem ekskresi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.